Kamu sedang terbang menembus awan menuju destinasi yang telah lama jadi idaman. Tapi keadaan darurat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Semisal pesawat yang sedang kamu tumpangi berlubang, nggak masalah kan ya? Toh ukurannya kecil, nggak cukup kuat untuk mengacaukan sistem tekanan kok. Tapi kalau jendelanya tiba-tiba pecah, tentu saja akan jadi masalah besar. Tekanan yang menurun drastis akan menghilangkan tekanan di seluruh kabin. Akibatnya, barang kecil seperti bagasi jinjing pun bisa tertarik melalui lubang. Jendela pesawat dibuat melingkar untuk menyirkulasikan udara secara merata. Kalau bentuknya kotak, arus udara akan bisa mencari titik lemahnya, sehingga jendela akan lebih mudah retak. Hilangnya tekanan bisa menyebabkan masalah yang lebih serius, yaitu kebakaran di dalam pesawat. Penyebabnya bisa bermacam-macam sih. Masalah pada mesin atau penurunan tekanan bahan bakar juga bisa jadi biang keladinya. Saat mesin terbakar, penumpang harus tetap tenang. Pesawat masih bisa terbang cukup jauh kok, meski mesinnya tinggal satu. Dan lucunya, pesawat modern sebenarnya didesain agar bisa terbang tanpa mesin dalam jarak dekat. Kalau terjadi kebakaran, pilot harus segera mendaratkan pesawat. Percaya deh, kebakaran di dalam kabin memang mengerikan. Tapi setiap pesawat dilengkapi dengan peralatan vital yang bisa digunakan untuk memadamkan api. Kru kabin tidak melulu menyajikan makanan dan minuman loh. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang. Dan tentu tahu persislah caranya menangani kebakaran di dalam kabin. Tapi kamu juga bisa membantu mereka sebelum penerbangan. Periksa lagi barang-barang bawaan di bagasi jinjingmu ya. Pada tahun 2007, ada pesawat yang terbang dari New York. Beberapa saat setelah lepas landas, terlihat kepulan asap dari salah satu loker bagasi penumpang. Api mulai menyala karena korsleting baterai litium. Dalam beberapa menit saja, kru kabin berhasil memadamkan api. Tapi pesawat itu kemudian mendarat untuk berjaga-jaga. Benda yang mudah terbakar bukan cuma baterai loh. Kisah serupa juga dialami oleh penumpang yang membawa air purifier. Kursi dan karpet pun bisa memicu api, tergantung zat yang menumpahinya. Makanya, ada banyak sekali benda yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Botol air berukuran besar, mainan Magic 8 Ball, bola kristal salju, lilin gel, dan kadang juga insole sepatu dari gel. Nah, kalau es krim, bagaimana? Memangnya kamu mau bikin es krim di ketinggian 10.500 meter? Pikir-pikir lagi deh, bahaya loh. Es krim mudah terbakar, jadi jangan asal mengemas lalu membawanya ke pesawat. Sebetulnya kamu bisa membawanya sekitar 1,5 kilogram sih, tapi harus dengan izin khusus dari maskapai. Sebagian maskapai tidak membolehkan pilotnya memanjangkan brewok. Rambut di wajah akan menghalangi pemakaian masker oksigen. Jadi tujuan utamanya untuk menjaga keselamatan. Masker oksigen penumpang akan turun karena perubahan tekanan udara. Udara di dalam kabin dibuat bertekanan agar penumpang tetap bisa bernafas seperti biasa. Kalau tekanannya tiba-tiba berubah, akan terjadi masalah. Masker akan turun dari posisinya. Pasti repot kalau sudah begini. Jadi, pilot perlu segera menurunkan ketinggian pesawat. Kemudian, ia akan memberi pengumuman kalau semuanya aman terkendali. Penumpang pun bisa melepas masker oksigennya. Masker ini cuma bisa menyuplai oksigen selama beberapa menit. Pilot tinggal menurunkan pesawatnya sampai pada ketinggian yang cukup oksigen. Jadi kamu tidak perlu terus-terusan memakai masker di sepanjang penerbangan. Jejak putih di langit yang ditinggalkan pesawat merupakan karbon dioksida dan air yang terkondensasi. Cairan ini dilepaskan saat bahan bakar pesawat terbakar. Sebenarnya, jejak ini merupakan uap air yang agak tercemar, seperti udara di musim dingin lah. Jauh di atas langit, suhunya memang selalu dingin. Petir tidak begitu berbahaya kok. Bahkan saat menyambar pesawat, penumpang tidak akan kaget. Seluruh badan pesawat dilapisi aluminium yang bisa menghantarkan arus listrik, sehingga petir tidak bisa masuk. Perangkat pelindung ini telah diuji dengan simulator petir. Selama penerbangan malam, lampu pesawat dimatikan. Tujuannya agar penumpang bisa tidur, serta agar mereka terbiasa dengan gelap. Untuk berjaga-jaga kan kalau terjadi evakuasi.
Kamu juga mungkin diminta untuk menaikkan penutup jendela agar kru kabin bisa melihat kondisi di luar pesawat. Nantinya, mereka bisa memilih sisi teraman saat melakukan evakuasi. Penumpang pesawat umumnya juga emosional. Mereka bisa menangis saat nonton sinetron atau terbahak oleh humor yang super garing. Tubuh kita mengalami tekanan dan kita pun lebih baperan karena kadar oksigennya lebih rendah. Di pesawat, kamu harus duduk di ruang tertutup di atas ketinggian, plus jauh dari rumah. Kemungkinan alam bawah sadarmu merasa tidak aman, sehingga bereaksi melalui emosi. Jangan heran kalau kamu juga mulai rewel dengan makanan. Biasa saja kan? Sebelum terbang kamu sudah beli coklat ukuran jumbo. Saat mengudara malah mau ayam goreng. Tapi tenang, biasanya di pesawat memang ada menu ayam kok. Atau ikan. Tapi intinya, baik di udara maupun di darat, saat kita ingin sekali makan, biasanya karena merasa haus. Sudah sana, cari air minum saja. Banyak penumpang mengalami sakit kepala saat di pesawat, terutama sesaat setelah lepas landas. Wajar saja sih, karena kita harus naik ke ketinggian melebihi Gunung Everest cuma dalam waktu sekitar 10 menit. Udara di atas sana sangat minim, jadi oksigen yang masuk ke otak juga sedikit. Biar agak mendingan, coba makan permen karet atau permen empuk lainnya. Tubuhmu juga mungkin terasa kering, terutama di area tangan dan wajah. Nggak apa-apa kok, udara di dalam pesawat memang kering. Udara di dalam kabin benar-benar tersaring, sehingga memberikan efek udara pesawat selalu terhidrasi ya, dan bawa serta pelembab berkualitas ke dalam pesawat. Kamu mungkin juga merasa demam, hidungmu tersumbat, dan tenggorokan mulai terasa gatal. Haji! Ya, tahu sendirilah ya, tenang saja. Banyak temanmu kok, penumpang lain juga merasakannya. Si biang kerok yang telah membuat hidung dan tenggorokanmu kering ya udara kering itu. Sehingga kamu merasa seperti sedang demam. Setelah turun dari pesawat, kamu akan lebih enakan kok. Semakin rendah tekanan udaranya, akan semakin memuai gasnya. Hukum ini juga berlaku di dalam perut dan usus kita loh. Haha, pesawat memang bisa memicu gangguan gas serius ini. Untuk saja, semua pesawat dilengkapi toilet. Tapi saat kamu memakai toilet di pesawat, jangan anggap orang lain tidak akan mengusikmu loh ya. Pintunya masih bisa dibuka dari luar. Kru pesawat harus bisa masuk ke toilet jika kamu butuh bantuan. Ya, meskipun agak memalukan. Penglihatan malammu juga mungkin terganggu. Mata perlu udara segar dan lembab agar bisa berfungsi dengan baik. Kornea merupakan organ mata yang tidak bisa menyuplai darah sendiri, jadi perlu mendapat oksigen langsung dari udara. Udara pesawat yang kering dan minim oksigen tidak baik untuk mata. Nah, coba bawa tetes mata juga ya, beserta permen karet, karena menurunnya daya penglihatan pula. Kru pesawat meredupkan lampu dan memintamu membuka penutup jendela saat lepas landas dan mendarat di malam hari. Matamu harus menyesuaikan dengan kondisi pesawat yang redup dan berudara kering untuk berjaga-jaga kalau terjadi keadaan darurat. Nah, pesawatnya sudah lepas landas dan semuanya berjalan lancar. Terus apa dong? Kamu harus duduk berjam-jam di satu tempat dan sulit bergerak. Tubuhmu kelelahan, serasa habis ikut lomba maraton saja. Masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya oksigen. Kakimu mati rasa? Coba berdiri dan sering-sering berjalan di sekitar kabin deh. Darah di tubuhmu perlu terpompa. Kalau tidak bisa berjalan-jalan, regangkan dan pijat kakimu sambil duduk. Ada juga yang bilang kalau menggerakkan jemari tangan dan kaki bisa membantu melancarkan aliran darah. Kaos kaki bertekanan juga banyak membantu loh. Kalau aku sih begitu.